Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam Renungan Harian edisi 30 Mei di hari ini. Saya percaya kita semua ada dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan. Mengawalinya, mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan masih berikan kami waktu dan kesempatan untuk kami kembali membaca dan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Hamba berdoa, Roh yang kudus, tolonglah kami, urapilah kami, dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah bersedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai dengan ayatnya yang ke-47. Secara khusus saya akan baca ayat 41 dan ayatnya yang ke-47. Firman Allah berkata demikian. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ayat 47, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikian kebenaran firman Allah di hari ini yang mengajar kita, menasihati kita untuk mengalami kuasa yang menumbuhkan. Tuhan mau supaya gereja di mana kita ada ataupun gereja lokal di mana kita bergereja, supaya kita mengalami kuasa yang menumbuhkan, kuasa yang memberi pertumbuhan bagi jemaat. Baik pertumbuhan yang bersifat kuantitatif maupun pertumbuhan yang bersifat kualitatif. Dalam ayat 41 dan 47 dari nats firman Allah yang kita baca hari ini mengindikasikan bahwa ada suatu kuasa yang menumbuhkan baik secara kuantitas maupun kualitas dari gereja ataupun jemaat yang mula-mula. Sudah barang tentu ini adalah kuasa Roh Kudus yang bekerja, yang dinyatakan dalam gereja mula-mula pada waktu itu, sehingga mengalami pertumbuhan, yaitu baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Kalau kita harus mengalami apa yang namanya kuasa yang menumbuhkan, lalu pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya kita bisa mengalami itu? Bagaimana supaya pengalaman gereja, jemaat mula-mula itu bisa menjadi pengalaman hidup kita juga, menjadi pengalaman kita dalam gereja, di mana ada pertumbuhan secara kuantitas maupun secara kualitas. Dari gereja mula-mula ini kita belajar 3 hal yang sangat menonjol, yang membuat gereja ini mengalami suatu pertumbuhan yang kuantitas maupun kualitas. Ayatnya yang ke-42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Bertekun dalam pengajaran. Di sini yang saya lihat hal yang pertama, supaya kita mengalami kuasa yang menumbuhkan, maka yang pertama kita harus bertekun dalam pengajaran. Ada 2 kata penting di situ, bertekun dan pengajaran. Kita butuh suatu pengajaran yang baik, kita butuh suatu pengajaran yang sehat, pengajaran yang kuat untuk bisa mengalami suatu kuasa yang menumbuhkan. Tidak mungkin bisa terjadi pertumbuhan secara kualitas maupun kuantitas tanpa ada suatu pengajaran firman yang kuat, tanpa ada suatu pengajaran firman yang sehat di mata Tuhan. Ibarat makanan, perlu makanan yang bergizi. Perlu ada pengajaran-pengajaran firman Allah yang berkualitas, pengajaran-pengajaran firman Allah yang bergizi, yang sehat, untuk bisa mengalami suatu kuasa yang menumbuhkan. Terus perlu bertekun. Jadi tidak hanya bicara pengajaran yang sehat, yang kuat, tapi perlu ada ketekunan dalam pengajaran itu.
Artinya sebagai umat, sebagai jemaat yang ada di suatu gereja lokal, kita perlu bertekun dalam pengajaran. Yang namanya bertekun butuh suatu nyali, butuh suatu waktu, butuh sesuatu yang sifatnya kontinu, yang sifatnya terus-menerus untuk kita ada dalam suatu pengajaran. Kita menyebutnya ini sebagai suatu pemuritan. Karena ketika saudara dan saya menjadi murid Kristus, maka saudara dan saya adalah murid. Kristus adalah gurunya dan Alkitab adalah bahan ajar yang perlu saudara dan saya pelajari supaya bisa mengalami kuasa yang menumbuhkan itu. Tanpa ada bertekun dalam pengajaran, tidak mungkin kita bisa mengalami kuasa yang menumbuhkan itu. Tapi gereja mula-mula, jemaat mula-mula, mereka bertekun dalam pengajaran itu. Makanya itu yang membuat mereka mengalami kuasa yang menumbuhkan, kuasa yang menyebabkan adanya pertumbuhan secara kuantitas maupun secara kualitas. Perlu ada ketekunan dalam pengajaran. Sebagai jemaat kita harus senang belajar firman. Kita harus senang mendengar firman. Kita harus senang meneliti firman, merenungkan firman. Apapun juga pengajaran-pengajaran yang baik kita perlu mendengar. Walaupun kita harus butuh pengorbanan dari segi waktu, mungkin dari segi biaya. Tapi itu dibutuhkan untuk kita bisa mengalami suatu kuasa yang menumbuhkan. Jadi hal yang pertama, kita harus bertekun dalam pengajaran. Yang kedua, supaya kita mengalami kuasa yang menumbuhkan. Dalam ayatnya yang ke-44 sampai 46. Ayat 44, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati. Dengan bertekun dan dengan sehati. Dalam ayat 44 jelas, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Bersatu, sehati. Ini menunjukkan bahwa di dalam jemaat mula-mula ada suatu semangat kebersamaan. Di jemaat mula-mula ada suatu semangat persatuan. Dan saya percaya ini kunci yang kedua, sehingga jemaat mula-mula mengalami kuasa yang menumbuhkan. Jadi hal yang kedua yang dituntut dari saudara dan saya belajar dari gereja mula-mula, jemaat mula-mula adalah harus ada spirit persatuan. Harus ada spirit kebersamaan dalam jemaat. Karena itu yang bisa menarik kuasa yang menumbuhkan jemaat. Sehingga bisa terjadi pertumbuhan secara kuantitas maupun secara kualitas. Tanpa ada kebersamaan, tanpa ada persatuan, tanpa kehidupan yang rukun dan satu dengan yang lain, tidak mungkin kuasa Roh Kudus bekerja dalam jemaat seperti itu. Kuasa Roh Kudus dinyatakan dan akhirnya kuasa itu yang menimbulkan adanya pertumbuhan kuantitas dan kualitas. Kalau di dalam jemaat itu ada semangat persatuan, ada semangat kebersamaan, ada semangat kehidupan yang rukun dan damai satu dengan yang lain. Ingat satu-satunya doa Yesus bagi murid-muridnya dalam Injil Yohanes pasal 17, supaya mereka semua menjadi satu. Artinya Tuhan mau kalau kita hidup rukun dan damai satu dengan yang lain. Tuhan mau kalau kita hidup dalam spirit kebersamaan, spirit persatuan. Karena itu yang menarik kuasa Roh Kudus bekerja, sehingga akhirnya menyebabkan suatu pertumbuhan secara kuantitas maupun secara kualitas. Kita ada pada gereja milik Yesus Kristus. Dan sang pemilik gereja seringkali diberi gelar King of Peace, Raja Damai. Karena dia senang kita hidup damai. Dia senang kalau kita hidup rukun satu dengan yang lain. Dia senang kalau kita hidup dalam spirit kebersamaan, spirit persatuan satu dengan yang lain. Dan ketika kita ada pada spirit kebersamaan atau spirit persatuan itu yang menarik kuasa Roh Kudus bekerja dan akhirnya mengalami pertumbuhan. Jadi hal yang kedua supaya kita mengalami kuasa yang menumbuhkan, maka yang kedua kita harus hidup dalam persatuan. Kita harus hidup dalam semangat kebersamaan. Maka saya percaya disitulah kita akan mengalami kuasa yang menumbuhkan. Yang ketiga, supaya kita mengalami kuasa yang menumbuhkan seperti yang dialami jemaat mula-mula,
Ayat 47, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Tiap-tiap hari Tuhan menambahkan, dan mereka disukai semua orang. Mereka disukai semua orang. Kenapa mereka disukai semua orang? Pasti mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Karena mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang baiklah, sehingga mereka disukai oleh semua orang. Karena mereka disukai oleh semua orang, maka itu menjadi magnet, menarik orang-orang untuk akhirnya memberi diri dibaptis, untuk akhirnya memberi diri mereka diselamatkan. Karena mereka apa? Disukai semua orang. Ini yang namanya kesaksian dengan kelakuan kita. Jadi ketika kita menjadi saksi bagi Kristus, ada kesaksian secara verbal dengan kata-kata, tapi juga ada kesaksian dengan kelakuan kita. Kalau kita punya kesaksian dalam hal kelakuan, kita berkelakuan yang baik, kita berbuat yang baik kepada saudara-saudara kita, kepada tetangga kiri kanan muka belakang kita, maka sudah barang tentu kita akan disukai oleh semua orang. Kalau saudara dan saya disukai oleh semua orang, maka ini menjadi magnet untuk jemaat, orang-orang lain juga akan ikut diselamatkan untuk ikut percaya kepada Kristus dan akhirnya mengalami kuasa yang menumbuhkan secara kuantitas. Jadi hal yang ketiga supaya kita mengalami kuasa yang menumbuhkan adalah kita harus punya kesaksian yang baik. Kita harus menjadi saksi bagi Kristus dengan kelakuan yang baik, dengan perbuatan kita yang baik. Karena dengan perbuatan yang baik itulah yang membuat kita disukai oleh semua orang. Dan ketika saudara dan saya disukai oleh semua orang, itu menjadi magnet untuk menarik mereka supaya mereka diselamatkan, menarik mereka supaya mereka bisa percaya kepada Kristus, dan akhirnya terjadilah kuasa yang menumbuhkan secara khusus, secara kuantitas. Jadi Tuhan mau dalam hidup kita, dalam gereja kita, supaya mengalami kuasa yang menumbuhkan. Supaya kita mengalami kuasa yang menumbuhkan. Kita belajar dari jemaat ataupun gereja mula-mula. Mereka bertekun dalam pengajaran. Mereka hidup dalam kebersamaan atau hidup dalam persatuan. Dan yang terakhir mereka menjadi saksi bagi Kristus dengan perbuatan baik. Sehingga mereka semua disukai oleh semua orang. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini. Roh-Mu yang kudus menanamkan, memeteraikan firman Allah dalam hati dan pikiran kami. Menyanggupkan kami untuk kami bisa memperlakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Hamba mohon kesembuhan-Mu bagi umat-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, dan Tuhan berikan kesembuhan kepada mereka. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Sampai berjumpa lagi dalam renungan harian edisi berikutnya.